Ya, kita yang tentukan nanti. Yang kita bisa buat tuh angle promonya. Misalnya kita mau keluarkan nanti tanggal sekian ada promo untuk baju ini. Jadi yang dimainkan bukan hanya produknya tapi angle-nya juga bisa. Ya, nggak harus produknya karena produknya ditentukan sama distributor. Makanya sebenarnya kalau konsep. Tapi kalau kayak gitu kan kalau misalnya kita bikin promo sendiri nggak masalah kan? Nah, nggak masalah. Jadi kita bisa bikin angle promo kita sendiri gitu. Ya, ini konten Instagram distribusi ya. Ya, feed per hari minimal 3 ya. Sekarang awal ya. Story 20 ini minimal kalau bisa 30. Ya, karena orang akan tap gitu ya. Highlight ada minimal 5 postingan yang ada di highlight tadi. Posting IG ya. Jam postingnya tergantung produk kita masing-masing. Karena behavior customer kita beda-beda. Cuman kalau Dapur Lindawati jam 8 pagi, jam 10, jam 1, jam 3, jam 5, jam 7. Ya itu dari customer kita lihat gitu. Dulunya insight-nya. Paling banyak kita ngeliat jam 8. Bukan di kuliner Iya. ya? Nah, saya juga vendor. Oh iya, Iya. Satu lagi usaha saya itu sablon dan konveksi. Dibuat punya jasa, saya senang jasa. Nah, apakah sistem ini bisa dipakai di situ? Karena kita kan bagi kalau di Grab ini pelanggannya itu lebih militan, loyal militan. Kalau dia sebesar sekali. Pasti balik lagi, oke. Balik lagi ya. Ya. Saya nanggapnya saya ingin menambahkan Grab. Jadi yang tadi kita si 315 bulan Grabnya ya ini lebih gitu kan. Jadi untuk mengejar omset itu Market baru kan. Yang sudah dilakukan apa, Mas? saya masih pakai IG kan. Oh, oke. Iya. Ya kan jadi marketnya aja. Jadi marketnya Mas kan nanti pemilik kafe gitu kan. Ya berarti kan harus jual minuman. Ya. Di targetnya mereka yang kita target. Cuman yang sekarang pemainnya juga sudah mulai Banyak. besar ini. Iya. Yang itu akan kita bisa lawan. Harga. Di harga nanti. Quantity kita mainin. Kalau biasanya besar itu dia mainnya 5.000. Kita bisa nggak produksi cuma 1.000 gitu. Apakah seperti cara kita nge-DM itu bisa nggak ya? Kalau saya belum pernah ngelakuin nembak langsung gitu ya. Kita nawarin langsung jangan. itu namanya ya. Oh, jangan. Mending ikutin yang tadi tahapan yang tadi sih, Mas. Kita- itu masih bisa pasang ke jarang influencer ya. Kita jarang nawarin buku, Mbak mau buku kita nggak ya? Kita jarang banget ini lakukan hal itu. Dengan apa tadi ya? Iya, diikutin. Ya, ini dimanfaatkan. Feed 1 hari 3 konten, story 20 minimal, ya, highlight itu minimal ada 5 highlight yang aktif di bawahnya. IG story-nya ada seminggu kita posting minimal 3 kali. Nah, ini wajib banget nih. Ini wajib banget. Ini tiap hari Pertanyaan. kita selalu ada. Ya, silakan. Ini berdasarkan story dari Mas dan Mbak Rizda atau memang berdasarkan algoritma Instagram yang terbaru? Ini SOP kita. Ya. Kalau mau bikin SOP-nya 5 ya berarti kan cuma 5. Kita perusahaan kita cuma timnya cuma mampu bikin 5 ya udah mau gimana lagi. Dan tapi kalau kita bikin SOP kita itu minimal 1 hari mereka harus konten kreator kita siapkan 20 konten untuk di story. Tuh. Ya untuk apa ya? Untuk tadi mereka akan ngetap minimal kan ngetap 20 kali dong gitu kan. Lebih misalnya kan dia 24 jam ya, 24 jam. Misalnya hari ini yang sama, besok itu lagi minimal 3 atau 4 hari yang lalu kita posting lagi di story masih boleh. Jadi banyak. Ya silakan. Mas, kalau untuk feed, kalau 3 kali itu customernya nggak ini ya? Atau lebih dari 3 kali customernya pada enggak sih ngeliatin itu gitu? Gimana? Misal 1 hari lebih dari 3 gitu kan? Ya. Atau 3 atau lebih dari 3 lah. Itu customernya kira-kira ini nggak sih? Ya algoritmanya mungkin set ganti-gantian atau customer yang sama dia dapat itu terus selama. Nanti yang menentukan Instagramnya bukan kita. Engagementnya. Ya. Ya.
aku sehari itu aku posting 3 kali. Nah itu tuh aku ngerasa beda gitu ya. Pas aku posting seharinya sekali sama satu hari itu 3 kali atau 4 kali gitu. Nah, aku ngerasanya itu kalau yang like itu yang kalau sehari itu aku bisa 1.000, 2.000 gitu yang like. Tapi pas yang kalau yang sehari 3 kali itu yang like cuma 300, 400 gitu sih. Ya. Gimana solusinya? Konten lagi Mbak, balik lagi ke apa namanya, kita bikin caption untuk mereka, men-trigger mereka untuk komen dan lain-lain, itu bisa dipakai seperti itu. Tapi emang Jadi boleh aku jelasin lagi, 3 konten dengan 1 konten, tergantung. Jadi kalau misalnya kita mampu, yang paling penting itu adalah sebenarnya bukan jumlah. Kalau bisa bikin 1 konten tapi itu menjual banget, itu boleh. Tapi kalau sanggup 3 konten, karena ini nanti like-nya terbagi, otomatis terbagi gitu. Jadi jangan sampai akhirnya kita mau ngebikin 1 konten yang bagus banget gitu ya, lama akhirnya makanya cuma seminggu cuma sekali gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerasa 1 konten ini dia ngejual banget, kita ngikutin step-stepnya, itu sehari 1 nggak apa-apa. Ya, jadi yang lebih penting adalah kualitas kontennya sih sebenarnya. Ya, tapi ini kita ngomong kadang-kadang pemula nih pas mau buka masih bingung karena kan tadi tahapannya banyak banget. Ya udah, yang paling penting kamu diwajibin bikin 3. Nanti sambil belajar itu nanti tahu, oh konten yang bagus ini seperti ini. Kita bikin 1 nggak masalah. Ya. Mau tambahin lagi. Iya. Misalnya kita kan mau ngerapiin feed gitu ya. Sekarang kan lagi itunya teman-teman itu lihat feednya, oh feednya rapi, jadi kita itu ngelihat katalognya kayak bagus gitu kan. Nah itu kan jadi strateginya kita kan pengen gitu, makanya langsung upload, misalnya nggak sehari tadi itu meskipun jamnya itu nggak runtut gitu, nunggu siang, sore, kelihatannya sama rapi malam. aja gitu ya. Tapi kadang gitu itu kenapa ya, kadang ada yang 1 postingan itu dia bisa insight-nya itu bisa tinggi, terus yang 2 postingan itu cuma dikit. Ya, karena kedapatan gambar yang kecil gitu ya. Ya emang gitu. Jadi itu tidak ada yang benar dan salah ya, ketika kita pengen bikin rapi itu bagus. Cuman kan Instagram itu mainnya bukan apa namanya, melihat semuanya kan. Yang dihitung sama Instagram itu post. 1 post yang dihitung, per post yang dihitung, bukan secara keseluruhan kerapihan. Bahasa Instagram nggak ngelihat ada 9 konten rapih, jajar, bagus, nggak begitu dia cara ngitungnya. Yang dia hitungnya per 1 postnya itu tadi gitu. Jadi terserah kita mau kelihatannya bagus, tapi ya kita harus memikirkan post per postnya gitu. Ya, kita lanjut ya dikit lagi. Ya. Nah ini ya tips ya. Untuk membuat konten yang berkualitas ya membutuhkan skill yang mumpuni, jangan maksa ya. Kalau kita nggak bisa fotografi ya udah kita belajar dan edit, belajar videografi, belajar bikin copywriting. Tapi kalau kita nggak punya waktu untuk belajar ya udah hire orang profesional. Selesai masalah kita nggak mikirin cara bikin kontennya, kita lebih mikirin bisnisnya ya. Saya juga nggak suka kok bikin foto video ya, tapi lama-lama kan bisa. Lama gitu kan, kalau bikin video, saya sendiri bikin video seharian nggak jadi saya kasih profesional setengah jam juga jadi videonya gitu kan. Ya mending otak kita gunakan untuk mikir strategisnya ya. Oke, itu tentang konten strategis. Kita 1 file lagi, ini penting banget. Kenapa? Karena dia yang sebagai booster. Ibaratnya kalau kita jalan, kita udah bikinkan mapnya, udah tahu tujuannya kemana, kita pilih nih, kita mau naik motor, naik mobil, atau naik pesawat. Nah itulah ads-nya tadi, mempercepat tadi. Tapi sebenarnya kalau kita harus punya tujuannya dulu. Kalau kita naik pesawat tapi tujuannya nggak jelas, ya mau kemana gitu kan. Itu tadi ya, muter-muter ya.